pertanyaannya tadi rata-rata detail-detail soal kena caranya Tisa acting nangis. Tahu dong ya, jadi tamu spesial kita adalah Kak Tisa Biani. Tapi sebelumnya aku akan spoiler dikit nih. Jadi Kak Tisa itu literally queen of multitasking. Semuanya diborong ya sama Kak Tisa. Keren banget sih Kak Tisa ini, luar biasa. So, dari raut mukanya nih udah pada gak sabar nih ketemu Kak Tisa nih ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita sambut. Tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Halo Kak. Wah, akhirnya nih Kak Tisa udah di sini bareng kita semua. Udah dinanti-nanti loh Kak Tisa udah ada yang nunggu dari pagi sampai malam. Iya. Untuk Kak. Aku alhamdulillah baik, seperti biasa lagi sibuk kerja aja, syuting, terus lagi sibuk datang ke acara ini. Wah, terima kasih banyak loh Kak udah meluangkan waktunya hadir di talk show kita kali ini. Gimana nih Kak? Jadi 4 tahun. wah itu gimana ceritanya Kak bisa dari umur 4 tahun? Kayak kita ini mungkin yang anak 2000-an lagi belajar baca nih ya. Tapi Kak Tisa udah mulai syuting, itu keren banget sih Kak. Alhamdulillah, sebenarnya itu tergantung passion dan minat kita sih. Kebetulan aku tuh dari umur 4 tahun emang suka acting di depan kaca, suka nonton film. Jadi ya kebetulan ada rezeki untuk mengarahkan aku ke film, ya pasti gak akan nolak gitu. Ya, ambil kesempatan ya, take a chance. Benar. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang menjadi inspirasi Kakak, yang menjadi motivasi Kakak untuk memulai karir? Pastinya aku tuh dulu kepingin banget bisa menghibur orang dari film. Kenapa? Karena aku suka nonton film. Jadi ketika aku melihat salah satu aktor atau salah satu aktris lagi bermain peran, memerankan karakter macem-macem tuh aku pengen menjadi dia gitu. Jadi aku terinspirasi untuk bisa menjadi pemain film dari situ. Dan alhamdulillah ada kesempatannya aku untuk menjadi pemain film, ya pasti gak akan aku sia-siakan gitu. Betul, waktu itu kan aku juga masih sekolah gitu, bahkan lebih kecil nih dari anak-anak kampus di sini, lebih kecil banget umurnya. Jadi menurut aku ya kalau kalian punya kesempatan ya jangan disia-siakan gitu. Awalnya sih deg-degan ya gitu, karena kan ya namanya orang pertama kali nih, kayak kakak juga waktu pertama kali nge-host, pertama kali masuk kuliah juga pasti deg-degan kan gitu. Jadi siapa sih yang gak deg-degan pada saat kita memulai sesuatu yang baru. Tapi kebetulan aku tuh selalu percaya bahwa apa yang sudah ditakdirkan kepada diriku, mimpi-mimpi tuh pasti akan berjalan lancar kalau memang itu ditakdirkan untuk kamu gitu. Jadi dari kecil tuh udah punya visi kayak gitu, makanya yakin aja sih gitu. Dan selalu percaya sama lawan main, selalu percaya sama kru, selalu percaya sama sutradara. Dari situ setelah kita punya kepercayaan itu, aku rasa akan diberikan kelancaran aja sih gitu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Harus dicontoh ini bahwa segala sesuatu harus yakin pada diri sendiri bahwa memang apa yang udah ditakdirkan pasti memang berjalannya ya Kak. Nah, menjadi seorang aktris kan tentunya salah satu tantangannya itu ada mendalami karakter nih Kak. Yang dimana mungkin semua aktris mungkin bisa mendalami karakter, tapi terkadang itu menjadi hal yang sulit mungkin bagi juga. Sama lawan main, latihan bersama sutradara. Kalau sekarang di dunia film ada yang namanya acting coach. Jadi itu semacam kayak apa ya, perwakilan dari sutradara. Kan sutradara tuh kan mikirin banyak hal ya. Ada dia mikirin art, mikirin set, mikirin karakter pemain gitu. Jadi kadang gak cukup waktu untuk hanya memikirkan pemain aja gitu. Makanya kadang diwakilkan oleh acting coach gitu. Nah itu acting coach itu membantu untuk merangkai atau menciptakan karakter si aktor atau aktris gitu. Nah terus aku latihan sama acting coach, reading, terus biasanya kalau ada dialek tertentu, misalnya aku harus memerankan karakter orang Sunda, orang Jawa, itu ada coach dialeknya juga. Terus baca skenario, dan yang paling penting percaya sih, percaya sama 3 komponen utama, percaya sama sutradara, percaya sama
skrip sama percaya melawan main. Kalau ketiganya itu nggak dipakai, nggak dipunya sama diri kita sebagai pemain, aku rasa itu nggak akan menjadikan sebuah kerja keras tim yang baik gitu. Oh, mental yang mungkin harus kakak pelajari dulu, harus kakak belajar dari orang lain mungkin kak. Itu bagaimana cara kakak beradaptasi? Cara aku beradaptasi, orang-orang maksudnya tuh kayak orang-orang yang kita ajak ngomong tuh jadi inspirasi lah buat karakter-karakter selanjutnya. Kalau aku sih lebih ke situ ya, nggak tahu setiap pemain kan punya metode-metode lain gitu. Misalnya ada orang yang suka garuk-garuk kepala, itu kita bisa jadiin kayak apa ya, kayak salah satu ciri khas lah gitu, tabungan ciri khas si karakter yang aku mainin gitu. Nah, kalau pendalaman karakter gitu kakak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran nih. Kalau misalkan pendalaman karakter berarti kita mendalami karakter nih kak. Nah, terus itu pernah nggak sih kayak jadi? Alhamdulillah sampai sejauh ini sih belum terlalu yang kayak gimana sih gitu. Kalaupun ke bawah ya pasti paling di episode kecil. Selain tantangan pendalaman karakter nih kak, mungkin ada tantangan-tantangan lainnya dalam film kita nonton, filmnya tuh kayaknya serem, horor, segala macem. Bisa kok di situ actingnya nangis, bisa kok di situ acting ketakutan gitu. Itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan kalian itu adalah cerita sungguhan gitu, maksudnya cerita yang benar-benar aku alami, aku benar-benar takut di situ, aku benar-benar sedih di situ. Kenapa? Karena sedihnya aku harus syuting dari malam ketemu pagi, jadi waktunya itu dibalik gitu. Kalau orang biasanya syuting dari pagi ke malam, karena itu film horor, jadi biasanya scene-nya tuh rata-rata banyak scene malam, eksterior malam yang dibutuhkan suasana yang gelap, suasana seram. Jadi memang dibutuhkan syutingnya malam ke pagi gitu. Dan aku sedih di situ karena aku capek banget, aku ngerasa kayak aduh, kayaknya aku kapok deh main film horor gitu. Terus scene ketakutan satu karena syutingnya bener-bener di set yang menurutku serem banget. Kita syuting di hutan, kita syuting di tengah-tengah sawah, kita syuting bersama hantu-hantu buatan itu, ada hantu genderuwo, ada hantu apa gitu. Jadi menurutku itu adalah suatu tantangan yang dimiliki seorang pemain film gitu. Kadang melihatnya udah jadinya aja, padahal dibalik semua itu tuh berat banget. Berarti banyak kayak situasi lawan main. Sebenarnya itu tergantung kitanya kayak gimana sih gitu. Kalau aku karena udah pegang 3 komponen utama, yaitu kepercayaan sama lawan main, kepercayaan sama sutradara, dan kepercayaan sama skenario. Jadi mau ketemu sama lawan main yang modelnya seunik apapun, ya kita bawaannya percaya aja sih gitu. Mau dia karakternya kayak gimana aslinya, terus dia membuka diri apa enggak ke aku, cuek aja sih. Karena yang paling penting aku percaya gitu bahwa yang membuat orang lain atau lawan main bisa bagus ya diri kita sendiri juga gitu. Yang membuat kita bagus ya lawan main juga gitu. Jadi kerjasama antar pemain itu perlu banget. Jadi kalau misalnya nggak kerjasama ya cuek aja gitu. Cuek aja berarti ya kak. Kalau misalkan lawan mainnya itu mungkin butuh belajar. Jadi kalau misalnya lawan main aku kaku ya pasti aku cairin gitu. Dan aku nggak pernah kayak nanti adegannya gini ya, ntar kamu kayak gini aja. Ya itu menurutku udah tugas sutradara ya, bukan tugas lawan main gitu. Lawan main itu tugasnya memancing, bukan mengajar gitu. Kalau mengajar, mengarahkan itu menurutku itu lebih baik tugas sutradara sih gitu. Kalau kita sebagai lawan main ya kita sama-sama membantu, atau biasanya bisa dibilang kayak komunikasi lah gitu. Bukan untuk ngajarin harus begini harus begitu. Yang aku mainin tuh rata-rata kena hate ya. Yang pertama karena ini Desa Penari itu banyak banget hate-nya di Twitter. Terus ini aku mau syuting film normal antara mertua dan menantu, itu udah banyak juga hatersnya di Twitter. Cuman karena aku apa ya, prinsip aku tuh sebenarnya lebih ke mau berkarya aja dan mau menghibur orang tanpa memikirkan pendapatnya kayak gimana. Yang paling penting kita acting atau kerja seprofesionalisme mungkin, sebagus-bagus mungkin, sebaik-baik mungkin. Jadi komentar-komentar atau reaksi dari penonton itu sendiri
itu akan hilang gitu aja gitu kalau kita fokusnya itu untuk membuat suatu project dengan ikhlas gitu. Dan yang pastinya kita perlu kerja sama tim juga kan. Jadi kalau kita udah punya niat yang baik, insya Allah komentar-komentar kayak gitu bakal lewat sih gitu. Yang penting kita punya niat yang mendalam, yang ikhlas gitu ya Kak. Benar. Film Kakak Indonesia Menari itu kan walaupun banyak interest tapi penontonnya banyak, kita jadi telan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apalagi film Kakak yang agak lain itu juga wah banyak banget Kak penontonnya. Gimana Kak rasanya bisa terlibat dalam 2 film yang hebat banget, itu penonton terbanyak loh Kak? Alhamdulillah sih pastinya bersyukur. Tapi karena aku tidak pernah mengekspektasikan kalau misalnya mau syuting film, oh harus penontonnya banyak, oh harus apa namanya PH-nya bagus atau misalnya kayak oh kayak ini nih bu film nih penontonnya banyak nih gua ambil nih. Enggak, bukan seperti itu cara penilaian aku mengambil sebuah film. Cara penilaian aku mengambil sebuah film itu lebih ke siapa lawan mainnya, karena itu gunanya untuk bisa tahu kita kapasitasnya ini mau kayak gimana nih, membangun chemistry-nya segala macam. Dan yang paling penting ikhlas, kuncinya satu itu ikhlas dalam memerankan sebuah karakter. Mau penontonnya banyak mau penontonnya dikit, kalau kita udah dimulainya dari ikhlas itu pasti jadinya kerasanya plong aja gitu kan. Tujuan kita bukan ke penonton, karena kita tujuannya ya lebih ke pengen berkarya aja gitu ya. Kalau misalnya dihargai alhamdulillah, kalau misalnya nggak dihargai juga monggo silakan, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya penontonnya banyak juga alhamdulillah gitu, berarti kan karya kita telah diapresiasi gitu. Tapi kalau siapa ya, banyak sih pastinya, karena belakangan ini banyak aktor-aktor dan aktris-aktris yang keren-keren ya. Pastinya sih pengen nyoba sama banyak pengalaman dulu ya gitu. Nanti kan disitu pasti ketemu aktris atau aktor yang keren-keren gitu. Karena kalau misalkan kakak bekerja sama Setelah nangisnya gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi capek banget, misalnya udah malam nih, bisa aku punya tips kalau mau acting nangis. Pertama, mata tuh nah mungkin berarti intinya kalau misalkan mau belajar itu dari siapapun, jangan merasa ilmu kita mungkin udah tinggi sehingga kita jadi nggak mau nih belajar sama siapa orang yang mungkin kita anggap lebih rendah gitu. Jadi kita harus contohkan Nisa nih ya teman-teman, mulai dari niatnya yang ikhlas, kemudian selalu percaya dan tidak mudah terpengaruh. Oke guys. Terima kasih banyak Kak Nisa. sampai semua nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3 teriak semua A. Ya, sekarang pegang kamera ya. Nanti ada gaya gini dulu. Formal dulu. Mungkin boleh kita hitung 1, 2, 3. Ini kayak action guys. Gimana tadi sempat sharing dengan teman-teman kamu, jadi flashback kamu dulu ketika masih kuliah nggak atau seperti apa? Iya sih pastinya flashback gitu. Kebetulan ya paling umurnya juga nggak terlalu beda jauh, jadi aku ngerasa kayak seumuran aja, lagi sharing-sharing sama teman-teman deket, teman-teman seumuran, dan aku ngerasa kayak ya lagi curhat-curhat aja sih gitu. Kebetulan temanya kan hari ini yang aku suka yaitu tentang perfilman, jadi happy gitu bawaannya. Jadi kamu lebih banyak sharing seperti kayak pengalaman kamu selama entertain atau sudah habis? Aku tadi lebih banyak sharing tentang pengalaman di dunia film sih gitu. Kenapa? Karena pertanyaannya tadi rata-rata detail-detail soal caranya Tisa acting nangis, caranya Tisa menghadapi sutradara kayak gini, caranya Tisa membangun chemistry sama lawan main. Jadi memang terkhususkan untuk film sih, bukan
bukan pertanyaan tentang perasaan aku pada saat aku menjadi entertain gitu. Tapi kalau untuk jadi pembicara ini kamu emang maksudnya udah sering maksudnya jadi pembicara rutin atau emang kamu mulai dari Lumayan sering. Cuman biasanya kalau aku terima job sebagai pembicara itu dicari waktu-waktu yang memang benar-benar aku bisa dan tidak mengganggu pekerjaan aku di film. Misalkan pasti kita ada jadwal syuting gitu. Jadi ya kebetulan hari ini cocok gitu, dan kebetulan kampusnya juga keren kan, Universitas Indonesia, jadi pasti nggak nolak lah. Jadi kalau kamu tipikal misalnya kalau untuk sharing gini, jadi cepat akan mikirin kalau lanjutin ke kuliah atau Belum ada kepikiran sih untuk melanjutkan kuliah. Kenapa? Karena belum ada waktu juga, dan kebetulan aku orangnya bukan orang akademis, aku non akademis, dan aku tidak malu mengakui hal itu. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya karakter dan kelebihannya masing-masing. Kebetulan aku passionnya memang di bukan akademis gitu. Bisa bentar lagi kan akhir tahun nih, mungkin apa yang kamu Pasti mau nanya tahun baru kemana? Iya, maksudnya apa yang kamu udah dapat di tahun ini dan target di awal tahun atau apa mungkin yang udah aku dapat tahun ini ya alhamdulillah dikasih kesehatan walafiat gitu, bisa kerja secara lancar, tidak sakit sama sekali, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dikasih kesehatan terus, dan apalagi maksudnya cuaca kan lagi gak bagus banget ya gitu, dan alhamdulillah masih bisa dikasih kesehatan gitu aja sih. Dan resolusi tahun depan yang paling penting ya itu aja sih, sehat gitu. Mungkin bisa dikatakan tahun depan atau bisa dipakai kan sekarang udah bagus temanya, masih dalam arti kamu tema yang minimalis atau juga seperti apa? Sebenarnya kalau rumah tuh aku nggak mau terlalu bahas soal rumah. Kenapa? Karena ya alhamdulillah rezeki dari Allah gitu, tapi takut ain aja sih kalau terlalu bahas soal materi gitu. Tapi mungkin insya Allah tahun depan mungkin bisa dipakai atau sudah. Kalau rumah sih ya alhamdulillah, maksudnya yang penting menjadi tempat tinggal yang nyaman dan cukup untuk keluarga kecil aku gitu, mama dan aku. Tapi kalau untuk bentuknya kan cukup untuk beli kamu bisa share banyak ke kakak atau sudah. Kalau kakak aku kan kebetulan kan udah punya keluarga sendiri, udah nikah, jadi ya rumahnya beda gitu. Dan kalau untuk sharing desain rumah tuh aku biasanya dari internet kali ya, internet, terus dari mamaku juga kan bisa kan desain rumah, jadi aku rasa bukan hal yang terlalu susah kalau desain gitu. Tapi emang konsepnya emang bentuk minimalis atau sudah. Konsepnya bentuk minimalis gitu. Tapi kalau untuk sharing sama kakak kan maksudnya udah punya keluarga sendiri, sekarang kalau untuk sharing kayak dari dulu mungkin ada ngasih masukan sih. Kalau dulu tuh nggak pernah ngomentarin hal-hal yang berhubung materi, apalagi soal rumah kan. Ya palingnya dia support, dia bangga gitu. Cuman kalau yang kayak gitu-gitu ya itu lebih ke aku gitu. Bisa dikatakan kesuksesan, bisa dikatakan kesuksesan kamu sendiri masa di tahun ini, masa akhir bisa dan insya Allah kita depan Apa? dan bisa dikatakan sukses kamu bisa Alhamdulillah. dan insya Allah mungkin itu bisa ditempati di tahun depan atau sudah. Alhamdulillah udah ditempatin sih gitu. Alhamdulillah udah ditempatin, cuman gak mau terlalu bahas aja sih soal rumah gitu. Aku rasa itu bukan sesuatu hal yang harus dibahas, karena kan itu kan ain ya takutnya. Terakhir, Ya. mungkin nanti kalau udah berkeluarga mungkin kamu tipikal yang akan mendapati rumah sendiri atau tinggal di teman-teman. Ya maunya sih rahasia. Siap, thank you. Makasih ya, thank you ya. Thank you.